yang jelas yang bisa saya katakan kalau tidak ada perundingan, tidak ada pertemuan, ini jadinya ya kan adequate of the world, lalu nggak bisa dihindarkan juga peran World Bank nanti. Bosan harus melintas poin yang itu juga. Udah 2 kali masa 3 kali. Oke. Gitu maksudnya. Jadi ini bahasa simbolik ini. Luar biasa Babe ini. Pasti Babe berpikir kalau ngomong terus terang ini ada bahayanya gitu ya? Iya, bagaimana mau mencari titik temu? Oke. Ya kan? Titik temu antara siapa? Antara yang berhadapan-hadapan. Oke. Ini tolak Omnibus Law. Oke. Ini lanjut Omnibus Law. Ada pihak lain, Bank Dunia, memberi peringatan jangan lakukan. Karena engkau akan menabrak undang-undang lain yang menyangkut ekologi. Lantas ada lagi pihak komunitas investor yang mau menginvest 4,1 triliun dolar. Wah, saya kalau begini, saya mikir-mikir mau investasi. 4,1 miliar mungkin. Triliun dolar. Oke. Kalau begini katanya itu investor dari barat, saya mikir-mikir menginvestasi kalau kayak gini. Karena di barat agak keras ya ketentuan mengenai lingkungan hidup. Agak keras. Itu. Jadi terserah ya harus cari titik temu kalau nggak mau masuk ke dalam poin yang ketiga. Kalau tidak mau sejarah disuruh liwat poin yang ketiga. Kita udah 2 tapal kita lewatin. Mau lewat yang ketiga? Jadi sobat era sekalian, yang pertama itu tahun 67. Ketika Bung Karno Maret 66. Iya kan itu kan super smart, tapi pergantiannya 67. Iya. Yang kedua tahun 98. Iya. Sama kan? Iya. Tapi agak beda sedikit. Iya. Karena 98 itu pengunduran diri, tahun 67 itu impeachment, pemakzulan. Tahun 97. Tahun 98 Pak Harto kan mengundurkan diri. Iya. Kalau Bung Karno pemakzulan. Yang dimakzulkan Gus Dur yang mirip sama 2001. Iya, itu dia dimakzulkan. Ya. Tapi jangan salah, koran-koran Eropa itu pada Bung Karno kan, Pak Harto kan mundurnya 21 Juni. 21 Juni itu meninggalnya. Itu maaf. Pak Harto kan mundurnya 21 Juni 98. Bukan, 21 Mei. 21 Mei 98. Ya kan? Ya. Pak Harto mundur. Ya. Maka pada 20 Mei 98 jam 11 malam waktu Indonesia Barat, Pak Harto ditelepon oleh Madeleine Albright. Tidak diketahui isi telepon itu, tapi pagi-pagi sudah kumpul di istana Pak Habibie, Mahkamah Agung. Ya. Lalu koran-koran Eropa, hampir semua koran Eropa ya memberikan banner headline, telepon Madeleine Albright kepada Soeharto merupakan coup de grace, pukulan yang mematikan. Artinya Amerika nggak dukung lagi gitu? Ya, artinya ada keterlibatan luar. Oke. Itu yang ingin saya katakan. Sekarang ini jelas World Bank. Oke. Ya kan? World Bank jangan sembarangan loh. IMF kan adeknya. Adek dia, IMF. UNICEF kan udah bicara, lindungin ya anak-anak kecil. Karena ada UNICEF statementnya. Ya. Jangan salah, IMF tuh adek dia. Jadi kalau kita mau jujur dengan analisis ya, ini sobat era sekalian kita menganalisis ya. Segawat apa sih situasi Indonesia hari ini 2020 ini? Kalau kita lihat dari kacamata politik ya, turbulensi dan lain sebagainya. Saya ambil aja TV Arab ya, bukan Al Jazeera. TV Arab. Saya lupa namanya TV Arab, bukan Al Jazeera. Itu durasinya pendek, hanya 5 menit. Komentator, backgroundnya adalah peristiwa-peristiwa demo di Indonesia.
Saya tidak mengerti bahasa Arab, tapi dari perkataan yang dia ulang-ulang terlalu banyak untuk durasi 5 menit itu, dia hanya mengulang-ulang kata-kata nama Ar-Rais Joko Widodo. Presiden Joko Widodo. Itu diulang-ulang terus. Ar-Rais Joko Widodo. Widodo. Nah, kan dia nggak ada O kan? Iya. Nah, vokalnya kan U Iya. kan? Diulang-ulang terus. Saya berpikir pandangan dari TV Arab ini tidak di lapangan demo karena itu cuma background saja, lebih pada komentar berulang-ulang tentang Ar-Rais Joko Widodo. Maksudnya apa Ar-Rais Joko Widodo? Presiden Joko Widodo terus disebut Iya, kenapa ya? apa namanya? Karena saya nggak tahu bahasa Arab, saya cuma melihat dari itu semua. Maknanya apa? Maknanya kira-kira apa? Dia membicarakan Presiden Joko Widodo. Oke, artinya dunia internasional pun juga mulai melihat ya Iya, soal ini. iya. Tapi analisis Babe sendiri gimana sebenarnya? Kita susah sekarang nih, Be, mau ngomong terus terang, tiba-tiba polisi yang datang ke kita. Nggak, analisisnya mengenai apa? Iya, Ujung ini. iya, ujung dari, kan Babe bilang episode pertama 6667. Iya, ujungnya episode ini apa? kedua Iya. 21 Mei 98. Iya, iya. Nah, ini mau episode ketiga. Iya. Nah, ujungnya kayak apa? Ujungnya saya tidak bisa meramalkan karena pertama saya bukan ahli tenung ya. Yang kedua bahan-bahan yang saya miliki itu terlalu sederhana untuk membuat kesimpulan. Saya hanya melihat ekstrapolasi arah gejala saja. Di lapangan, oh begini, ini ada begini, ini ada begini. Yang jelas, yang bisa saya katakan, kalau tidak ada perundingan, tidak ada pertemuan, ini jadinya, ya kan, adu kuat Ausdauer, lalu nggak bisa dihindarkan juga peran World Bank nanti. Jadi ada kuat mereka yang mendukung Omnibus Law, Iya. itu kan pihak pemerintah dan pendukungnya. Iya, iya. Lalu yang mereka yang menentang Omnibus Law, Iya. pihak apa? Buruh, Banyak. mahasiswa, Daerah lah kita kepala-kepala daerah, daerah saja lah kita daerah, sebut. Iya. aktivis-aktivis politik, gitu, Pegiat Islam. pegiat Islam. Iya. Emang mereka Ausdauernya kuat untuk terus-menerus bentrok. Kalau Bentrok opini ya, bukan bentrok fisik ya. kalau bentrok opini sekarang kan dia lebih banyak disebut tolak Omnibus Law Daripada yang pro. daripada Omnibus Law lanjut. Lanjut. Nah, Oke. ini lebih banyak disebut. Sekarang kita bicara kesegaran jasmani. Oke. Kesegaran jasmani, mereka keluar demo itu jam 12 atau setengah 12 Malam. siang. Oh, siang. Muncul ke arena Oke. demo. Ya. Itu segar-segar. Hmm. Gagah-gagah, keren-keren, maupun anak STM masih fit punya gitu. Apa dia tidur cukup atau dia giliran? Ini kan kita bicara Ausdauer. Jadi ada shiftingnya ya. Ada shiftingnya dan pihak aparat itu harus mengawasi Jakarta terutama karena ada istana. Kemudian Bogor juga ada istana. Dan jangan lupa ada 560 titik lain. Ya, tapi kan itu kan asumsinya Ausdauer itu memang betul-betul dipelihara untuk tujuan ini. Kalau mereka udah kemana-mana, lama-lama kan bubar sendiri. Kalau nggak ada satu hal yang berkaitan dengan hajat hidup dia, daerah punya kepentingan dengan dia punya PAD, pendapatan asli daerah. Buruh punya kepentingan dengan dia punya penghasilan, ya kan? Anak-anaknya yang entah mahasiswa atau entah yang masih pelajar punya kepentingan karena kadang-kadang ibunya nggak kasih duit bakal beli kuota karena ada daring-daring dari Nabil Makarim, ya kan? Itu semua punya kepentingan. Jadi ini lebih punya kepentingan yang langsung kepada hajat hidup mereka. Itu kalau kita lihat. Nah, jadi di sini harus kalau saya ya mengusulkan, cobalah berdialog. Berdialog. Jadi pemerintah berdialog dengan kelompok buruh, mahasiswa, daerah gitu ya. Cuma representasinya siapa? Makanya. Mau diajak ngomong siapa ya? Ya kan kita usul yang baik loh. Ya kita usul kita yang baik dengan niat yang ikhlas.
Kalau bisa berdialog. Tapi begini Be, ya, kalau kita lihat pengalaman demo beberapa tahun terakhir ini. Dulu ada demo bulan Mei, ingat kan? Setelah Prabowo kalah, itu kan gila-gilaan tuh demonya. Ada yang meninggal, berhenti demonya setelah itu. Ada lagi demo undang-undang KPK, ya kan? Udah berhenti juga. Itu kan Ada gejolak misalnya Perpu Corona, belum sampai demo, turun juga. Nah, apakah ini Omnibus Law ini juga akan turun isunya? kalau sepanjang sejarah, kalau berkaitan dengan hajat hidup, itu susah. Susah. Kita lihat Bung Karno bukan soal kita lihat dong Tritura ya kan, Tritura yang pertama adalah turunkan harga, bukan turunkan Bung Karno. Dari tiga Tritura itu Ya. nggak ada turunkan Bung Karno, turunkan harga yang ada. Tahu-tahu kok Bung Karno yang nggak disebut dalam Tritura turun, ya kan? Itu Bung Karno. Memang saya mengalami persoalan ekonomi itu berat zaman itu pemicu yang kuat, pendorong yang kuat untuk orang turun berdemonstrasi 2 bulan kita di jalanan. Jadi Omnibus Law ini sebenarnya isunya utama atau isu yang ditunggangi saja? Pada dasarnya orang pengen ya katakanlah protes pada pemerintahan, Omnibus Law hanya sekedar isu yang dipakai saja. Dia bukan kemasan. Omnibus Law itu konten. Kita lanjutkan lagi dengan 98. Yang sangat berat terpukul adalah kelas menengah itu waktu kan. Kita jangan salah, orang berdasi pada turun ke Sarinah kan, berdemo menyambut anak-anak demo pada tahun 98, jangan salah. Itu berat pada waktu itu, harga nilai dolar kayak apa. Nah sekarang ya kan, memang ya sulit lah hidup. Sulit hidup, kalau udah masalah hidup ya begini. Jadi Babe berpikir bahwa ini akan lama ya, akan nggak berhenti begitu. Kalau dalam disiplin pemikiran begitu. Kalau pribadi saya udahanlah buru-buru kan gitu ya. Ya artinya kita analisis ya, analisisnya bakal lama, tapi harapannya mudah-mudahan ada negosiasi. Ada negosiasi. Karena kalau negosiasi ini teknisnya bagaimana menegonya, yang dinegokan apa? Kalau ada pasal-pasal tertentu yang harus dihapus, forumnya apa? Kan itu sudah selesai. Tapi ngomong-ngomong, Babe udah baca belum Omnibus Law itu? Aji Samsudin, wakil ketua aja belum baca, itu pengakuan dia. Tapi kenapa orang banyak yang nolak? Orang sama-sama belum baca. Sosialisasi itu dari serikat pekerja, karena mereka diajak berunding oleh balik DPR, Badan Legislasi DPR. Katanya ada 5 poin yang disepakati. Belakangan serikat pekerja bilang 5 poin itu tidak masuk dalam. Itu kita tahunya dari itu, tapi belakangan kita baca kok kesana kemari. Ya kan? Begitu. Dan tidak ada orang yang bisa baca itu ya, Be? Sebenarnya. Sekarang kan belum diedarkan. Di websitenya DPR apa itu udah muncul? Ada, saya sudah ada hari ini. Yang versi berapa? 812 ya, 812 halaman. Sekarang kita bicara tentang 812 halaman yang kata Aji Samsudin itu karena print out dalam atau layout dalam legal paper. Legal paper itu adalah folio. Dan Ajis itu mengkritik Sekjen DPR yang mengumumkan ketebalannya adalah 1035 karena Sekjen DPR itu memprint out atau melayout dalam A4. Nah, kalau kita bicara lebih teknis lagi, selisih baris kalau kita pakai legal paper itu dengan selisih baris kalau kita pakai A4 itu cuma 2 baris. Jadi kalau dipindahkan dari A4 yang ketebalannya adalah 1035, kalau pindah dia ke legal paper yang lebih panjang 3 cm, itu 916. Saya ini pernah penerbit buku, jangan salah. Itu 916. Jadi timbul pertanyaan, 114 lagi kemana? Jadi ini gelap-gelapan ini undang-undang ini sebenarnya. Paling tidak saya memuji Pak Harto lah. Pak Harto begini ya,
Dalam hal ini kita bicara Iya. Pak Harto itu RUU sebelum diserahkan kepada DPR dia baca. Oke. RUU setelah ketok palu di DPR dia baca lagi. Itu Pak Harto. Kalau sekarang Saya nggak lihat. tahu dari mana dulu Pak Harto baca? Dan ini nggak Itu lihat. dari Pak Murdiono. Oh, ya. Pak Murdiono Sekap. Oh, kalau ini nggak lihat, kalau sekarang nggak lihat, Sekarang nggak ada yang melaporkan. nggak ada yang melaporkan. Iya, dulu Pak Murdiono Sekap bilang sama Tapi saya. Presiden Jokowi pernah berpidato bahwa masukan-masukan kritik mengenai Omnibus Law itu hoax, ada 7 hoax katanya. Oke. Dan berarti kan baca dia. Iya, hoaxnya mana dia yang 7 itu? Iya, dia bilang nggak benar tuh yang namanya cuti haid dihilangkan, tidak benar upah per jam, tidak benar macam-macam lah. Ada yang PHK bisa semaunya gitu. Ya, tapi kalau yang substansial benar kan persoalan kewenangan daerah Oke. dalam investasi kan itu belum dikomen. Oke, karena ini kebetulan saja buruh yang ribut, buruh yang lebih utama. Komen dari aktivis buruh. Oke. Tapi dari World Bank yang substansial soal ekologi kan juga nggak dikomen, Oke. ya kan? Beh, ini terakhir apa Beh? Apa closing statement Babe untuk melihat perkembangan ini? Kan Babe banyak pengalaman, usia sekarang kelahiran 42 kan? 78. Ya, saya lihat ya. Gitu. Memang tuh. Ya, di dalam pergerakan para mahasiswa, buruh, siswa, pegiat Islam, daerah itu terhadap Omnibus Law itu telah melahirkan, telah memunculkan satu jenazah. Yaitu Kopat Kopit. Kopat Kopit sudah tidak diomongin orang lagi. Udah almarhum Kopat Kopit. Oke, Ya kan? gara-gara Ini heboh Omnibus Law. Dan calon jenazah, Iya. calon ya, Iya. pilkada, Pilkada. Bakal jadi calon jenazah juga. calon jenazah. Itu dimaui siapa? Bukan dimaui karena keadaan ini menyebabkan aparatur daerah dan pusat juga kan bekerjanya terganggu. Dia bekerjanya terganggu. Jangan salah, apa itu yang bertugas kelompok pemilih di bawah, baik level kecamatan maupun level kelurahan, desa, itu yang dibentuk oleh Pemda kan. Iya. Kalau KPU ya tingkat KPU daerah sudah, tapi jajaran KPU daerah, kota maupun kabupaten itu jajaran itu bentukan Pemda. Bentukan KPU juga. Bentukan KPU dari mana? Merekrutmen RT kan bukan KPU. Itu KPU, tapi KPU di daerah. Cuma memang tergantung ininya. Kalau pemutahiran data kependudukan Semuanya daerah. itu non KPU. Tapi kalau pemutahiran data pemilih KPU. Kalau petugas KPU-nya nggak didampingi oleh kepala desa, Ya. lurah kan dia nggak bisa. Nah, Jawil-jawil kepala RT, kepala Kalau RW. pendampingan iya. Iya nggak bisa. Jadi apa? Ini konteksnya apa nih? Jadi dia terus-menerus sekarang kalau kita pergi kemanapun di Indonesia sebelah manapun, itu persoalan yang dibicarakan Omnibus Law, bukan pilkada lagi. Oke. Bukan pilkada, bukan COVID lagi ya. Apalagi itu enggak. Padahal COVID masih ada kan? Wallahualam, kalau saya tidak gini ya, saya hormati protokol Satgas Covid, arahan dari WHO, saya kan boleh punya pendirian pribadi, Iya. ya kan? Pendirian pribadi itu adalah azab. Apa azam? Azab Azab. Allah Oke. itu tidak materialisir dalam bahasa Belandanya, tidak membenda. Jadi oleh karena itu sampai sekarang kan mereka belum bisa tunjukkan potretannya Kopat Kopit. Oh, potretanya COVID. Oke. Tunjukin ke saya dong potretannya. Kagak ada ya. Lalu calon jenazah lainnya hip gimana? Hip itu dia mati sebelum diberanakin. Oh. Jadi apa sih ya, keguguran ya dipanggilnya. Iya, tapi masih di prolegnas masih ada kan? Oh, masih ada. Tapi Ya tapi kan ketua DPR kita lagi polemik dengan Nikita Mirzani. hubungannya apa ini? Apa? Kan cukup sibuk juga Nikita Mirzani bicaranya itu kan.
Oke, selain ujungnya apa, Be? Ujung dari semua ini apa? Ujung semua ini kita berharap pada Allah ya kan. Hmm. Supaya takdir yang sebaik-baiknya lah yang dijatuhkan kepada bangsa Indonesia itu aja. Oh, oke. Ya. Ya, sahabat era sekalian. Saya tutup ya. Tutup lah. Sahabat era sekalian, itu tadi percakapan dengan Babe Ridwan Zaidi. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari kopit sampai hip-hip ya kan. Habib Rizik, kemudian kami dan lain sebagainya. Yang penting kita mendapatkan pelajaran, dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan itu. Gitu deh. Amin. Karena channel ini channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.